Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, mari kita baca ayat yang akan kita pelajari di surat Ali Imran ayat 189. Ini sudah memasuki ayat-ayat terakhir ya. Mari kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhirin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Baik. Surat Ali Imran ayat 89. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Dan milik Allah lah semua kekuasaan kerajaan yang ada di langit dan yang ada di dalam bumi. Semua yang di bumi ya, beserta seluruh isinya, yang di langit semuanya adalah milik Allah. Maka bunyinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Semua yang kita miliki juga milik Allah, dan semuanya akan kembali
semua kepada Allah. Di ayat yang lain walillahi mirasus samawati wal ard. Ya, Allah lah yang akan mewarisi segalanya. Ya, semua yang ada di bumi dan yang di langit. Kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Ya, jadi Allah tidak hanya memiliki tetapi juga menguasai. Ya, ada kadang orang memiliki ya, tetapi tidak bisa menguasai. Tapi Allah pemilik semuanya dan berkuasa penuh atas semuanya. Ya, ini berarti menunjukkan tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Contoh, ya, di muka bumi ini ada raja-raja yang punya kekuasaan ya, dan mengaku berkuasa. Ya, Fir'aun contohnya, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi lihat ya, kesombongannya dihancurkan oleh Allah hanya dengan ditenggelamkan ke dalam lautan. Ini menunjukkan betapa lemahnya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Jadi punya kekuasaan tapi tidak berkuasa. Baik, kemudian ayat berikutnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Ya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili, termasuk pergantian malam dan siang, la ayatin, sungguh tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang asbabun nuzul ayat ini. Ya. Di antaranya ketika orang-orang Quraisy itu datang kepada orang Yahudi. Mereka bertanya, apa mukjizatnya Nabi Musa? Ya. Kemudian dijawab mukjizatnya Nabi Musa itu tongkat. Ya, tongkat bisa membelah lautan, dipukulkan memancarkan air, dilemparkan jadi ular. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Terus datang ke tempatnya orang Nasrani. Mereka tanya, apa mukjizatnya Nabi Isa? Mukjizatnya Nabi Isa apa? Ya, menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, ya, bawaan, menyembuhkan penyakit, kusta dan lain sebagainya. Banyak mukjizatnya Nabi Isa. Ya, Nabi Musa juga banyak, ada tangan yang dikempit gitu ya, kemudian dikeluarkan tangannya bersinar. Ya. Kemudian setelah itu mereka datang kepada Nabi. Ya, kemudian bertanya, Nabi, bisa enggak engkau merubah bukit Sofa itu menjadi emas? Ya. Jadi orang Quraisy itu ingin menjatuhkan Nabi ya, dengan menyebutkan mukjizat-mukjizat Nabi yang terdahulu. Kira-kira engkau kalau mengaku Nabi, bisa enggak Nabi Muhammad merubah bukit Sofa itu menjadi emas? Maka kemudian turunlah ayat ini. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili. Kamu renungkan saja ayat-ayat ini gitu. Ya, kamu jadikan pelajaran ayat-ayat ini. Tidak usah kamu berpikir tentang hal yang aneh-aneh seperti itu. Yakini saja ini tanda-tanda kebesaran Allah sudah sangat jelas. Ya, meskipun asbabun nuzul riwayat itu ditentang karena ayat ini ayat madaniyah, sedangkan dialog itu sepertinya ada di Mekah. Ya. Kemudian di kesempatan yang lain ada sahabat Nabi yang datang ke tempatnya Ibunda Aisyah.
Ya, datang kemudian biasa sahabat itu kepo ya. Kepo itu apa? Pengen tahu ya. Keingin tahuannya terhadap Nabi itu tinggi sekali. Maka para sahabat itu sering datang ke tempatnya istri-istrinya Nabi untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Karena Nabi itu kan rujukan. Ya. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu kan pengen mencontoh seperti Nabi. Maka para sahabat itu datang ke tempatnya Ibunda Aisyah setelah Rasulullah wafat. Lalu bertanya, ya Aisyah, apa yang membuatmu terkesan ya dengan pribadi Nabi? Ya. Ini kalau biasanya seorang istri ditanya apa kesanmu terhadap suami, itu kira-kira jawabannya negatif apa positif? Ya. Jadi ada orang tanya gimana suamimu itu, kesannya apa pada kamu gitu. Kira-kira jawabannya yang positif apa negatif itu? Wah, bojoku ki payah gitu kan. Ya. Begitu ya. Ya, padahal menjelekkan suami di hadapan orang lain kan enggak boleh, ya kan? Enggak boleh itu. Meskipun apa benar adanya, tetapi kan tetap enggak boleh untuk diumbar. Yes, pokoknya tutup aibnya gitu. Kalau ada kebaikannya ceritakan yang baik. Baik, tapi roto-roto sing diceritakan sing elek-elek lah, itu bagian yang harusnya ditutup, itu aib ya, jangan diceritakan. Nah, Aisyah bilang, wah kalau kesan kepada Rasul itu semuanya berkesan, semuanya baik gitu. Jadi ternyata semua istri-istri Nabi itu kalau ditanya tentang bagaimana sifat dan sikap Nabi, semuanya positif. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memang sebaik-baik orang memperlakukan istri. Ya, disebutkan juga dalam hadis Rasulullah mengakui sendiri, khairukum li ahlikum. Gitu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairul li ahli. Dan aku yang terbaik terhadap istriku. Ya. Tapi kemudian Aisyah menjawab, ya semuanya berkesan. Kalau tanya yang paling mengesankan, kalau bertanya yang paling mengesankan saya adalah suatu hari, ya, ketika pas giliran saya, ya, maksudnya Rasul tidur di tempatnya Aisyah, di tengah malam Rasulullah bangun kemudian minta izin. Ya, bilangnya kan Humairah gitu ya. Kalau panggil istrinya itu yang mesra gitu. Ya, kita panggil istrinya apa? Mas Safir panggil istrinya apa Mas Safir? Umi ya, ternyata kan Umi ya, atau bunda atau ibu. Panggilannya Umi, tapi nama di HP-nya Mbak Lampir. Wah bahaya gitu. Jadi dipanggil-panggilnya mami jebule misa apa Mak Lampir. Ya. Jadi yang paling mengesankan itu pada malam hari itu, di pertengahan malam Rasulullah bangun kemudian minta izin. Ya Aisyah, ya Humairah, ya bolehkah saya beribadah malam ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, Aisyah menjawab, ya Kanda, saya senang engkau bersama dengan saya. Dan saya akan lebih senang kalau engkau juga merasa senang. Nah, engkau senang bermunajat kepada Allah, maka aku pun juga akan sangat merasa senang. Luar biasa kan, kita ojo gitu lah. Ya. Oh, gilirannya seminggu pisan. Ya. Jadi akhirnya mengizinkan. Akhirnya Rasulullah qiyamul lail ya, itu langsung apa bahasanya ya? Menangis ya, dalam munajatnya itu Rasulullah menangis, mencucurkan air mata ya.
ketika berdiri sampai jenggotnya ya, itu basah dengan air mata. Kemudian ruku, kemudian sujud, itu masih terus menangis. Bahkan ketika sampai menjelang subuh, Bilal datang untuk menjemput Nabi sholat subuh. Itu beliau masih sujud dan kondisi menangis. Coba, ya. Kita jarang kan sholat terus nangis, itu kan jarang, kecuali nek pas ono musibah. Rasulullah menangis gitu. Nah, Bilal khawatir, ada apa ya Rasulullah kok menangis sampai sedemikian rupa, tempat sujudnya basah, bajunya basah. Ya. Kemudian turun kepadaku ayat. Nah, ini ayatnya ini. Ayat kauniyah tentang kebesaran Allah. Bagaimana saya enggak bersyukur kepada Allah atas baiknya Allah kepada hambanya. Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu karena saking sayangnya Allah kepada kita. Jadi Rasulullah itu kalau membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah, itu jelas sekali kekuasaan kasih sayang dari Allah. Ya. Coba kalau kita itu tinggalnya di planet yang lain, ya, susah untuk bisa hidup. Di dunia ini memang tempat yang sangat nyaman untuk bisa hidup. Ya. Jadi semua yang kita lihat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Misalnya kita kemarin ke Bromo itu ya, melihat keindahan alam yang seperti itu akhirnya tambah syukurnya kepada Allah, tambah kuat imannya, tambah kuat lagi ibadahnya. Ya. Di atas puncak itu ya sholat meskipun dingin luar biasa itu. Ya wudhu juga, enggak tayamum. Ya. Tetap wudhu. Ya. Meskipun airnya itu menggigit-gigit itu. Ya. Jadi akhirnya nanti ketemu ayat ma khalaqta hadza batilah. Kita melihat gunung, melihat hewan saja, itu sudah cukup bagi kita bukti kalau Allah itu maha baik, maha perkasa, maha segalanya. Ya. Coba ngelihat nyamuk saja, kok bisa nyamuk sekecil itu ya, nek gigit buat orang mati. Ya. Sekecil itu. Ini caranya kita kan gelut sama nyamuk kan pukul selesai gitu. Tapi bisa membuat orang meninggal. Ya. Kemarin teman saya anaknya meninggal karena DP. Ya. Berarti kan digigit oleh nyamuk. Ya. Dan masih banyak gara-gara nyamuk, gara-gara hewan yang lebih kecil, virus corona. Nah itu juga manusia nggak bisa apa-apa. Itu bukti ya. Jadi sebenarnya semakin hari, tambah hari, itu kita bisa semakin tambah kuat kepercayaan kita kepada Allah. Dengan apa? Melihat tanda-tanda alam ini. Ya. Kok bisa ya? Pisang tadinya cuman kuncup jantung, gitu. Kok bisa kemudian membesar warna hijau jadi kuning. Ya. Mangga, kelapa, ya. Itu yang ngasih air di dalam siapa? Jadi akhirnya kita berpikir ini kekuasaan Allah yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu, ya, ucapkan apa? Masya Allah. Ya, melihat sesuatu yang indah itu Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang jelek, ya, itu ucapannya apa? Ya, ucapannya subhanallah. Ya. Kalau yang baik itu masya Allah, jangan kebalik, lihat sesuatu yang indah kok subhanallah, ya, itu kebalik gitu. Jadi ungkapan untuk menyampaikan sesuatu yang indah-indah itu masya Allah. Ya. Baik, jadi itu semua fi khalqis samawati wal ardi. Yang kedua, waqtilafil laili wan nahar,
pergantian malam dan siang. Ya, pergantian malam dan siang. Ini kita bersyukur sekali ada di daerah Katulistiwa, yang mana antara siang dan malam itu seimbang. Ya, jadi hanya geser paling setiap setengah jam lah maksimal itu. Enggak sampai 1 jam ataupun lebih. Jadi panjangnya siang dengan malam itu relatif sama. Ya. Coba dibandingkan dengan misalnya daerah Norwegia. Di Norwegia itu bisa 6 bulan itu siang terus itu. Ya. Itu bisa stres. Orang mau tidur, ya ini kok tidur. Padahal jam 12 malam. Mataharinya masih nyala. Maka tingkat psikologisnya itu bisa banyak menimbulkan gangguan gangguan kesehatan ya, karena jam 12 malam malah main bola ya, yang seharusnya istirahat. Jadi 20 jam, 24 jam itu siang terus. Nah, kalau sehari itu mungkin tidak ada masalah ya. Ini sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai 6 bulan. Ya, ada Norwegia, ada Swedia, ada mana lagi? Ya, yang Skotlandia yang kutub utara dan selatan itu ya. Maka kita bersyukur ada di satu daerah yang dilewati oleh Katulistiwa ya, sehingga siang dan malamnya itu ya, hampir sama. Ya, kadang panjang malamnya, kadang panjang siangnya. Tapi kan relatif enggak begitu jauh. Ya, kalau sekarang ini panjang malamnya atau panjang siangnya? Sekarang ini panjang malamnya atau panjang siangnya? Panjang siangnya. Gitu. Ya kan subuhnya jam 4 lebih ya kan, tapi maghribnya jam 6 jam lebih. Ya. Kemudian kalau di Mesir itu ada jam yang hilang, ya, karena tadi perubahannya itu jauh panjangnya, ya, sehingga setiap tahun itu menurunkan jam, dimajukan 1 jam, nanti bulan pertengahan tahun berikutnya diturunkan lagi, dikurangi jamnya. Ya, ini kita nggak pernah ngerubah jam kan, maka disyukuri. Ya. Jadi pergantian malam dan siang semuanya adalah laayatin, tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ya, ini Rasulullah bacakan ayat itu turun ya, untuk menunjukkan betapa Allah itu luar biasa. Ya, semakin kita meneliti alam raya ini, maka akan menunjukkan kebenaran dan kehebatan dari Allah. Ya, nanti ada ayatnya. Ya, maka di sini menjadi ulul albab ya. Siapa itu ulul albab? Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir itu siapa? Nah, kemudian disebutkan di ayat berikutnya, ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama, ciri-ciri ulul albab adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Lihat gunung, ingat Allah. Gitu. Lihat anak kita, ingat Allah. Lihat istri kita, ya, jangan bilang ingat mantan lo ya. Jadi tetap semuanya harus ingat Allah. Ini menunjukkan bahwa kita selalu terikat dengan keagungan Allah itu. Rasa syukur itu penting. Ya. Jadi ada buku itu judulnya Di Balik Materi. Ya, di balik materi itu artinya kita harus kagum dengan siapa yang menciptakan materi itu. Jadi jangan hanya kagum pada bendanya, pada materinya. Tetapi siapa di balik materi itu sampai membuat yang seindah dan sehebat itu. Ya, jadi di balik materi, kalau kita melihat indahnya gunung, ya jangan dikagumi, wah gunungnya hebat. Ya, kayak lagunya anak-anak itu.
Ya, alangkah indahnya siapa penciptanya. Ya harus begitu. Ya, melihat mobil, ya mobil yang bagus itu kan mesti tidak hanya mengagumi mobilnya saja, tapi yang buat mobil itu siapa? Kan gitu. Wah, hebat banget nih yang buat mobil. Ya, kemudian kita juga harus berpikir lagi yang buat mobil itu kan manusia. Manusia siapa yang menciptakan? Nah, jadi semua yang kita lihat itu kalau kemudian bersandar kepada Allah itu hebat. Lah, orang ulul albab itu tadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Nah, kondisi kita setiap hari gerak-gerik kita tuh hanya 3 itu. Ya. Hanya berdiri, duduk atau berbaring. Seperti ini kita apa nih? Duduk. Ya. Kemudian kalau kita berlari itu berdiri, ya. Kalau kita ruku itu berdiri atau duduk? Berdiri, ya. Jadi kegiatan kita itu ya hanya 3. Kalau enggak berdiri, duduk, kemudian berbaring. Nah, artinya orang-orang ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk berzikir kepada Allah. Ya. Boleh dengan kalimat thayyibah, boleh dengan melihat ciptaan Allah kemudian ingat kepada Allah. Maka biasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya kalimat istighfar. Mana yang lebih kita dahulukan? Istighfar atau kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Istighfar lebih dahulu, ya. Kenapa? Ya ibaratnya kita itu kalau mau dikabulkan doanya ya bersih dulu dosanya. Maka dengan istighfar dosa kita akan bersih. Ya, jadi banyak-banyaklah istighfar. Ya. Kemudian banyak-banyak pula bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah. Kondisi apapun, ya. Jadi dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk ataupun berbaring. Ya. Kalau kita naik kendaraan, itu kan yang sibuk tangan sama kaki. Ya, mulutnya ngapain? Ada yang menengah itu kan konsentrasi itu. Nah, daripada konsentrasi meneng gitu kan, kenapa enggak kemudian kita berzikir? Jadi ada waktu-waktu kosong kita yang di situ belum kita manfaatkan. Ya. Kalau masak nih ibu-ibu, ya, itu yang sibuk kan tangannya. Terus mulutnya ngapain? Gitu. Ya. Ya bisa sholawatan, bisa zikir, bisa istighfar, banyak. Ojo nyanyi tapi. Ya. Ini kebanyakan nyanyi, di mana-mana nyanyi. Ya. Jadi ada waktu-waktu kita yang masih longgar, yang belum dimanfaatkan. Ya. Kalau kita berjalan, yang sibuk kakinya, ya, mulutnya disambi dengan berzikir. Insya Allah, ya, kalau kemudian suatu saat kita diambil oleh Allah dalam kondisi sakit, kemudian nggak sadar, itu ada alam bawah sadarnya yang insya Allah dia akan melanggengkan apa yang selalu dibaca. Ya. Saya ada teman, ya, itu istrinya sakit, ya, kemudian nggak sadar. Ketika nggak sadar itu mulutnya itu qomat kamit gitu, ya, nggak sadar tapi mulutnya qomat kamit, dengerin gitu. Oh, ucapannya kayak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, kayak kan dari mulutnya itu kan kelihatan gitu. Ya. Jadi meskipun dia itu enggak sadar, tapi alam bawah sadarnya itu yang menggerakkan untuk selalu berzikir. Ya. Bahkan ada kisah itu seorang dokter mau ngoperasi anak yang dia hafal Al-Quran. Ya. Jadi kalau orang itu dibius kan biasanya sudah enggak sadar itu. Tapi ini anak ketika sudah dibius, kemudian dioperasi, sampai selesai operasi itu mulutnya terus bergerak.
ternyata ngapalin Quran. Inilah alam bawah sadar kita terbentuk karena kebiasaan. Kita harus punya amalan itu. Ya. Yang mudah saja misalnya istighfar. Ya. Jadi setiap saat kita jalan istighfar. Ya. Kemudian kita duduk istighfar. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu akbar. Ya. Jadi itu dibiasakan, nanti akan menjadi habit dalam tubuh kita, itu pasti akan diingatkan. Ya. Kalau dipaksa dulu, dibiasakan sepekan saja, nanti akan otomatis muncul sendiri gitu. Ya, karena itu pembiasaan ya, pembiasaan. Ya, jadi ketika pas lagi dilarang misalnya naik kendaraan, ujuk-ujuk muncul, oh saya harus zikir. Ya, dan itu insya Allah akan membuat hidup kita juga tenang. Ya, jadi ada zikir-zikir, kalau orang dulu namanya wirid gitu ya. Wirid andalan yang selalu kita lantunkan kapanpun dan dimanapun. Ya, itu seperti ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, ingat kepada Allah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dan mereka berpikir ya, tentang penciptaan langit dan bumi ini. Ya, ini dahsyatnya berpikir. Ya, ulama mengatakan tafakkaru sa'atan, ya, berpikir sesaat, khairum min ibadati. Ya, ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan sehari, atau mengatakan semalam. Jadi berpikir sesaat itu lebih baik dibandingkan berzikir satu malaman. Ya. Jadi berpikir itu penting karena orang itu akan mendapat petunjuk, mendapat banyak pelajaran itu karena proses berpikir. Ya. Kalau kita enggak pernah berpikir, ya akhirnya hanya yang kita lakukan itu enggak punya sesuatu yang hebat itu. Tapi ketika kita berpikir, oh ternyata hujan itu ya hikmahnya luar biasa. Proses terjadinya hujan itu ternyata ya butuh biaya yang sangat mahal. Ya, coba bikin hujan buatan itu. Butuh berapa miliar untuk menghujani satu wilayah saja itu. Ya, harus menerbangkan pesawat, terus nyiram garam di udara. Pesawatnya saja itu berapa BBM-nya, ya, terus tenaganya, terus garamnya, ya, itu untuk membuat hujan buatan. Kita itu setiap hari hujan malah dresulo. Ya, ini maka kalau kita ada hujan ya Allahumma shayyiban nafi'an. Berdoa mudah-mudahan hujan ini memberikan manfaat kepada kita. Karena memang prosesnya luar biasa. Dari mulai air yang asin, itu air laut asin menguap, ya, diproses di udara, turun sudah menjadi tawar. Ya. Kan air hujan itu tawar kan? Kalau air hujan asin tumbuhan mati semua. Ya. Terus turunnya itu kok bisa rintik-rintik gitu, ya. Tidak gerujuk seperti kita ngerujuk kembang itu, ya. Ya, hancur semua rumah-rumah itu kalau kita seperti guyur gitu. Ya, jadi luar biasa semua yang Allah ciptakan itu. Ya, dia mau berpikir apa yang Allah ciptakan, yang di langit ataupun yang di bumi. Maka para ilmuwan banyak yang akhirnya masuk Islam. Gara-gara meneliti tentang alam raya ini. Ada yang menemukan pertemuan antara dua lautan, laut tawar dengan laut asin, yang kemudian di situ seperti ada barzakhon, ya, dinding, la yabghiyan, yang tidak bisa saling bercampur, padahal air, tapi seperti ada garis yang memanjang. Kemudian ada yang menemukan tentang
kehebatan laba-laba, sarang laba, apa namanya itu apa? Talinya ya, tali dari laba-laba ya. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang menemukan kehebatan-kehebatan dari ciptaan Allah. Maka kemudian kesimpulannya adalah orang-orang ulul albab mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila ya. Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya, dulu orang itu dengan bahasanya itu pace ya. Pace itu dulu dibuangi gitu ya. Tapi setelah kemudian sekarang ada dikemas menjadi obat, kapsul, itu jadi rebutan. Ya. Ya, pada paceka, pada macam-macam ya. Kenapa? Karena dulu nggak ngerti khasiatnya. Ya, sekarang orang rebutan untuk, ya, ternyata ini bisa menjadi obat. Ya, jadi banyak hal yang tadinya nggak tahu, setelah tahu, ternyata semuanya ada manfaatnya ya. Ya rumput yang ada di rumah kita, itu kita jengkel mungkin ya, rumput kok tumbuh terus dibabati. Ya mungkin karena kita belum tahu manfaatnya. Ya, seandainya kita tahu manfaat rumput itu, rebutan, ya, rebutan untuk bisa mengambil rumput itu dimanfaatkan. Jadi kesimpulan dari ulul albab tadi, orang-orang yang berakal adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya ternyata ya Allah enggak ada yang kau ciptakan ini sia-sia. Maka sampai pada kesimpulan subhanaka, maha suci engkau Allah dari semua tuduhan-tuduhan yang enggak benar kepada engkau. Ya, karena ada yang menuduh Allah itu enggak adil, Allah punya anak, Allah. Jadi tuduhan-tuduhan itu ya hilang dengan pengetahuan yang dia pikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Ya, maka di ayat juga ada afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba lihat, apakah kamu enggak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Ya, onta itu kan binatang yang luar biasa kuat. Panas ya tahan, dingin ya tahan, kuat semua. Ya. Manutan onta itu. Oh ya. Maka satu-satunya binatang yang disembelih dalam kondisi berdiri itu onta. Kambing direbahkan, ayam saja direbahkan. Ya. Tapi onta dalam posisi soafa, berdiri. Ya. Dan tidak diikat, ya, cukup set itu langsung jatuh. Ya. Pernah melihat penyembelihan onta? Belum? Ya, nanti di browsing ada. Ya, di YouTube-nya itu banyak ya. Kalau mau langsung lihat ya nanti kalau haji. Ya, kalau haji di tanggal-tanggal tasyrik itu ya di tanggal 10, 11, 12, 13 itu datang ke Seraya tempat penyembelihan binatang. Ya, di sana bisa menyaksikan ada kambing, ada sapi, ada onta disembelih. Ya, kalau pengen tahu bagaimana cara menyembelih onta. Ya, daripada nunggunya agak lama, ngantrinya lama juga, yes, browsing aja ya. Nanti dicari cara penyembelihan onta. Nanti kan berdiri itu, set gitu. Ya, jadi manut-manut dia. Kalau sudah terus dia jatuh. Ya, itu maka Al-Qur'an menyebutkan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu enggak perhatikan? Coba kamu pikirkan tentang onta itu diciptakan. Akhirnya kemudian muncul AC. Ya, AC itu kan berasal dari pengetahuan bagaimana onta itu mengolah udara. Dari panas yang sangat terik masuk ke dalam tubuh onta menjadi dingin. Itu ya, jadi semuanya memberikan inspirasi kalau kemudian kita mau berpikir. Maka sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina adza benar, maha suci engkau ya Allah dari tuduhan-tuduhan yang enggak benar. Ya, jadi akhirnya kita terus
dimensucikan Allah. Maka orang-orang yang tadinya membenci Islam sampai akhirnya membela Islam. Yang tadinya tidak mau masuk Islam setelah dia meneliti kebenaran Allah, kemudian masuk Islam. Ya, berapa banyak orang yang akhirnya menjadi Muslim gara-gara berpikir tentang ciptaan Allah. Ya. Oke. Kemudian dia berdoa, fakina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka karena pikiran-pikiran yang enggak benar, karena tuduhan-tuduhan yang enggak benar itu. Baik. Terus ulul albab juga berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, innaka man tudkhilin nar, sesungguhnya ya, orang yang engkau masukkan ke dalam api neraka itu faqad ahzaitahu, sungguh engkau sudah menghinakannya. Ya. Jadi orang yang masuk neraka itu orang yang Allah hinakan di hadapan banyak orang lagi. Teman-teman semuanya, ya, masuk penjara saja itu kan sudah malu. Ya, masuk penjara sudah malu sama keluarganya, ya, malu sama teman-temannya. Ya, belum lagi kalau diketahui oleh orang banyak. Ya, di dunia masuk penjara saja malu. Ya, ada orang, ya, nyuwun sewu, ya, pejabat, ya, kemudian ketahuan korupsi. Ya, ada pejabat ketahuan korupsi ditangkap. Ya, ini kan banyak ya, pejabat yang korupsi banyak kan. Ya. Kemudian setelah dimasukkan penjara, ditangkap KPK, anaknya itu kalau sekolah ya malu akhirnya. Ya, mau sekolah itu pasti dibully atau dipoyoi sama teman-temannya. Malu anak itu. Istrinya pun juga jadi mengurung diri di rumah. Mau jalan-jalan kayak bojone pejabat. Ya. Itu suaminya korupsi. Akhirnya ya mengurung diri di rumah. Ya. Itu di dunia. Bagaimana nanti kalau di akhirat? Masuk neraka itu sudah sengsara, menderita, malu. Ya, malu. Maka kita berdoa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada bahasa wa qina, jagalah kami ya Allah dari api neraka. Ya, doanya ulul albab sama. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita, ya Allah, jangan masukkan kami ke neraka. Jagalah kami ya Allah dari azab api neraka. Karena azab itu sangat menghinakan. Adzabun muhin. Ya. Maka itu yang menjadi kekalahan yang sesungguhnya. Di ayat sebelumnya disebutkan kemenangan sebenarnya adalah dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Ya. Kemudian wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu dari penolong. Ya. Jadi orang-orang yang zalim, orang yang sampai tidak mengetahui kehebatan dan kemahakuasaan Allah tadi, itu kan zalim namanya. Ya. Jadi orang yang kufur terhadap Allah itu zalim. Musyrik itu juga zalim. Ya, semua orang yang berbuat dosa itu disebut sebagai orang-orang yang zalim. Ya, maka orang yang zalim di akhirat itu tidak akan ditolong oleh Allah. Sudah enggak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi syafaat. Ya, maka ya, hidup yang menentukan itu ya di dunia ini. Ya, jangan mau kita dijerumuskan, ya, diiming-imingi dunia, ya, tetapi akhirnya harus masuk ke dalam neraka. Ya. Maka wa ma lidzalimina min ansar. Baik. Kemudian ayat berikutnya doa-doanya ulul albab ya. Ya, berdoa lagi, Rabbana ya Tuhan kami, ya. Itu ayat lagi ya. Ya Tuhan kami, innana sami'na munadiyan. Ya, sesungguhnya kami pernah
telah mendengar seorang penyeru yunadi lil iman, yang menyeru untuk beriman. Yang dimaksud dengan munadi di sini, penyeru ini adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu punya tugas menyampaikan, menyeru, memanggil untuk mengajak umatnya beriman kepada Allah. Maka ulul albab selalu mengatakan innana sami'na, kami sudah mendengar ya Allah seorang penyeru yang menyeru untuk beriman. Maka an aminu bi rabbikum, ya, untuk berimanlah kepada Tuhan kalian, fa'amanna, kami sudah beriman ya Allah. Ya, jadi ulul albab itu kalau dipanggil ayo beriman, jawabannya sudah. Ya. Ulul albab itu respon, ya, respon atas panggilan, ya, itu cepat. Itu ulul albab. Ya, enggak pakai musik, tak pikir dulu. Ya, disuruh beriman, mikir, itu enggak sampai-sampai. Belum lagi kalau nanti digoda oleh setan, akhirnya enggak jadi beriman. Diselewengkan pikirannya, ya, dibuat angan-angan, akhirnya enggak jadi beriman. Maka ulul albab selalu mengatakan fa'amanna, kami sudah beriman ya Allah. Ya. Jadi orang yang berpikir tadi adalah orang yang mencari kebenaran, orang yang menemukan petunjuk karena dia berusaha. Ya. Tapi kalau orang yang nggak pernah berpikir tadi, ya akhirnya imannya itu kadang lemah itu. Suatu saat kalau dia ada godaan, suatu saat ada musibah, itu bisa jadi imannya langsung berpaling. Ya. Kenapa? Karena nggak ada pondasi yang kuat di situ. Ya, tapi ketika iman itu diikat dengan pengetahuan yang kuat, maka insya Allah imannya akan tambah kuat, sampai yakin dia. Ya, maka inilah pentingnya tadi zikir dan fikir. Harus dijadikan satu, zikir dan fikir. Ya, zikirnya kuat, fikirnya juga harus kuat. Ya, jangan satu-satu zikir tok tapi enggak mikir, atau mikir saja tapi enggak pakai zikir. Ya, jadi harus menjadi satu antara fikir dengan zikir. Ya, insya Allah jadi ulul albab. Ya, jadi ulul albab selalu berdoa innana sami'na munadiyan yunadi, penuh dengan kesadaran kami sudah mendengar seruan itu, dan tanggapan respon kami fa'amanna, kami sudah beriman. Itu responnya. Ya, kemudian Rabbana faghfir lana, ya Allah ya Tuhan kami, ya kami sudah beriman. Maka kalau ada kesalahan-kesalahan kami, faghfir lana ya Allah, ampunilah bagi kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Wa kaffir anna, dan tutupilah dari semua sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami. Ahli-ahli tafsir itu menyebutkan dzunubana itu hubungannya dengan dosa-dosa besar. Ya. Maka mintanya ampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni atas dosa-dosa besar. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, dosa yang paling besar namanya syirik. Ada dosa besar yang lainnya, ada membunuh, ada berzina, ada menyakiti orang tua. Ya, itu dosa besar. Tapi ada dosa-dosa kecil, gitu ya. Ya, dosa-dosa yang misalnya melihat sesuatu yang haram, itu termasuk dosa kecil. Tapi ini berkali-kali ya jadi itu dosa kecil itu jangan diremehkan, karena kalau dosa kecil terus gitu ya lama-lama bisa melebihi dosa besar. Ya, tapi indahnya syariat Islam itu ya teman-teman, ya coba dibaca fadilah wudu. Ya, hadis yang menjelaskan tentang fadail wudu, tentang fadilah keutamaan wudu. Disebutkan di hadis-hadis itu disebutkan bahwa ketika kita berwudu, maka ketika membasuh wajah, itu air yang terkena wajah kita kemudian mengalir dan menetes, itu
bersama dengan jatuhnya dosa-dosa kita. Ya, dosa mata yang di wajah ya, itu kan ada dosa mata, dosa hidung, dosa mulut itu bisa jatuh dengan bergugurannya air. Ketika kita membasuh tangan kita, maka dosa-dosa itu akan berguguran bersamaan dengan air yang jatuh dari tangan kita. Ya, tangan ini megang apa, tangan ini berbuat apa, itu bisa berguguran karena kita wudu. Ya, jadi wudu kita itu menghapus dosa. Ya, kemudian membasuh kepala. Ya, kepala itu tempatnya apa? Ada pikiran, itu ada telinga. Ya, telinga masuk kepala atau wajah? Ya, telinga itu masuknya wajah atau kepala? Ya, masuknya kepala, ya, karena basuh kepala kan mesti dengan telinga, ya kan? Jadi satu masalahnya. Jadi telinga ini masuknya di kepala, ya. Tapi kalau yang wajah ini yang depan ini. Nah, ketika basuh kepala itu pikiran kita itu bisa terhapus dengan dosa dengan air yang kita usap. Ketika membasuh kaki sama, ya, dosa-dosa itu akan berguguran bersama dengan tetesan-tetesan air yang mengalir dari kaki kita. Kaki ini melangkah kemana, nendang siapa, nah, itu berguguran dengan kita wudu. Dan hebatnya setelah itu kita berdoa. Ya, ada hadisnya itu. Doa setelah wudu apa? Hafal enggak? Doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh tambahi Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Boleh tambahi itu, tapi ya boleh tambah yang pastinya itu adalah syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan dalam hadis tadi bahwa kalau kita habis wudu dengan wudu yang sempurna tadi, kemudian berdoa tadi, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Silahkan mau milih 8 pintu surga yang ada. Ya, 8 pintu surga. Kalau nggak percaya, monggo dibaca di kitab, ada Riyadhus Shalihin, ada kitab Sahih Bukhari atau Muslim yang bab fadhail wudu. Ya, jadi fadilah wudu. Itu setelah berdoa itu, maka Allah memberikan janji, silahkan mau masuk pintu surga yang mana saja dari 8 pintu surga. Ya, maka sempurnakanlah wudunya, jangan asal. Ya, wudu tangannya mau nginahin itu gitu. Ya, kakinya yus mung dijinjing gitu. Ya, sempurnakan wudunya. Ya, kembali kepada ayat ini, jadi mereka berdoa, ya Allah ampunilah bagi kami dosa-dosa besar kami dan tutupilah dari kami dosa-dosa kecil kami. Ya, jadi wa kaffir anna sayyi'atina. Dan yang menarik, wa tawaffana ma'al abror. Kita pengin sekali ketika kita wafat nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik, abror. Itu kebajikan paling tinggi itu abror. Birrun itu ya, birrun itu jamaknya abror. Maka haji itu kan gelarnya mabrur. Ya. Jadi tingkat kebajikan yang paling tinggi itu namanya birrun, jamaknya abror. Ya. Jadi wafatkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang berbakti, yang berbuat baik. Ya. Ini permohonan ulul albab ya kepada Allah. Ya, kalau ini kita mintakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nanti di bawahnya itu, di ayat-ayat berikutnya, fastajaba lakum. Kami kabulkan doanya. Ya, dikabulkan oleh Allah doa-doanya ulul albab. Kalau dikabulkan, wah betapa senangnya kita. Ya, jadi meninggal fastajaba lahum rabbuhum itu kan. Bahkan annila udhi'u amala amin. Kami enggak akan sia-siakan kok amalnya orang yang beramal itu. Itu di ayat berikutnya nanti. Tapi yang jelas doanya ini ya dihafalkan ya.
ya Rabbana ya faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya. Kumpulkan kami ya Allah bersama orang-orang yang baik. Orang baik itu mesti kumpulnya di surga. Ya, enggak ada kumpul orang baik kok di neraka itu enggak ada. Ya. Jadi ini bahasa doa yang diplomatis gitu. Ya. Minta kepada Allah agar di Allah masukkan surgalah bersama dengan orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Baik ya, satu ayat lagi. Ulul albab juga berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, wa atina ma wa'adtana ya ala rusulika. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang sudah Engkau janjikan kepada rasul-rasulmu itu. Ya, jadi janji Allah kepada Rasul apa? Kalau baik tempatnya di surga kan gitu. Kalau dia orang yang rajin taat pada perintah Allah, insya Allah balasannya surga. Minta ya Allah berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada Rasulmu. Wala tuhzina yaumal qiyamah ya Allah, jangan hinakan kami pada hari kiamat dengan masuk neraka. Itu benar-benar terhina. Jangan sampai. Maka mulai sekarang harus kita siapkan surga kita. Kita harus siapkan amal-amal kita. Biar kumpul bersama orang baik ya perbuatan kita yang baik. Diawali dari di dunia kumpulane wong kang soleh. Ya kan? Insya Allah kumpulannya orang-orang yang baik yang ngaji. Kumpulan ngaji itu kan baik. Ya. Daripada kumpulannya jangjeng terus, ya, ada kumpulannya kan sosialita. Setiap pekan besok kemana, waduh, ya, repot. Ya, jadi carilah komunitas yang mendukung, ya, untuk kita masuk surga. Ya, ya memang harus sabar kumpulannya, ono ngaji, rene ngaji. Ya, harus sabar kumpulannya orang-orang seperti itu. Kalau nggak sabar ya mencelat itu. Ya. Mosok bendino kok ngaji, ya, seminggu ngaji peng 10, ya gak apa-apa itu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita mau dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, ya kumpulane wong kang soleh, kumpuli temannya itu teman yang mendukung kita untuk berbuat baik. Ya. Jadi carilah komunitas yang seperti itu. Nanti insya Allah akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Tapi kumpulannya Masya Allah sukanya ke klub malam, gitu, karaokean, karaoke atau karaoke. Iya. Nah itu kalau sudah seperti itu ya kumpulannya seperti itu. Ya, jadi susah akhirnya kok diajak ngaji, ya, diajak untuk baca Quran. Ya karena memang kumpulannya enggak ahli itu. Ya, jadi dari dunia ini kita sudah memisahkan diri, ya, membentuk komunitas yang mengajak kepada kebenaran. Apa? Ya, komunitas untuk berbuat kebaikan. Ya, itu menentukan. Yang terakhir, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Jadi Allah itu enggak mungkin mengingkari janji. Kita tahu yakin ya Allah janjimu semuanya benar. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh itu Allah siapkan penghuni surga. Bahkan di ayat yang lain itu Allah kasih kabar gembira kok. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jika di dunia ini kita ini beriman, kita ini banyak amal solehnya, itu sudah dapat kabar gembira dari Allah. Ya, wa basyir ya Rabbi, gembirakan itu orang yang beriman dan yang beramal soleh. Apa? Annalahum jannat, bagi mereka mendapatkan surga. Ya, jadi pedelah kita itu. Kalau kumpulannya orang-orang yang baik, amal-amal kita amal yang baik, insya Allah itu kabar gembira untuk kita. Ya. Jadi tinggal kita istiqomah,
kemudian meninggal, apa yang Allah janjikan? La tukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin mengingkari janji. Ya. Ini jadi teman-teman semuanya, ini ulul albab tadi ya. Kita ringkas nanti ulul albab itu siapa, kemudian doa-doanya oleh Allah nanti di ayat berikutnya, fastajaba lahum rabbuhum. Allah kabulkan doa mereka. Kalau dikabulkan, wah luar biasa. Dari doanya yang pertama, ya, doanya ulul albab tadi apa? Ya, setelah Rabbana ma khalaqta hadza batila, dia berdoa wa qina adzabannar, ya toh? Jauhkan dari azab api neraka. Ya, kemudian dikumpulkan, diwafatkan bersama orang-orang yang baik dan seterusnya. Itu ulul albab. Baik teman-teman, saya kira sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Baik teman-teman semuanya, jadi harapannya kita bisa menjadi ulul albab, orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu berpikir tentang ciptaan Allah. Jadi berzikirnya kepada Allah, berpikirnya tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah ya, karena nggak mungkin kita mampu memikirkannya. Tapi berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Dan satu pesan, mari kita istiqomahkan zikirnya. Mau ambil yang mana istighfar, terus nggak apa-apa, dilanggengkan istighfarnya. Nanti ada keajaiban-keajaiban dari istighfar itu. Ya. Mau dilanggengkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar juga boleh. Ya. Atau yang berat di timbangan, mudah diucapkan. Ya. Apa itu? Subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu ya mudah diucapkan tapi berat nanti di timbangan. Jadi timbangannya bisa, timbanganku kok berat banget ya. Padahal amalnya sithik. Itu karena wiridnya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, jadi jangan biarkan waktu luang kita terbuang sia-sia. Jalan sambil zikir, duduk sambil zikir, nunggu sambil zikir, gitu ya. Tapi jangan sampai ngomong sama zikir susah, gitu. Kecuali yang terbiasa bisa ngomong gitu tapi hatinya berzikir. Itu kalau bisa begitu sudah luar biasa. Itu artinya benar-benar nggak bisa terpisahkan dengan zikir hatinya. Kan zikir bisa di hati, zikir juga dengan lesan. Bisa nggak kita ngomong begitu terus hatinya ikut berzikir? Bisa nggak coba? Kalau sekarang kan mesti kayaknya bisa Pak itu. Nah itu dilanggengkan itu, luar biasa. Ya, sampai kemudian nanti kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi nggak sadar, itu nanti zikir itu akan otomatis menjadi alam bawah sadar kita, dan secara spontan mulut kita akan bergerak terus berzikir. Baik, itu ya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi ulul albab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min husnil khatimah.
Allahumma ij'alna min husnil khatimah. Allahumma ij'alna min husnil khatimah. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.